Lebih dari 100 tahun yang lalu, di sebuah sudut kota yang kini kita kenal sebagai Kayu Tangan, terdapat bangunan tua yang tetap berdiri kokoh. Sebuah bangunan yang selalu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan lewat setiap makanan yang disajikan. Ini dia Warung Sate Gebuk 1920. Warung yang telah melewati 3 generasi tangan yang berbeda. Dan kini kisah itu dipegang oleh seorang pemuda bernama Ahmad Kabir, penerus generasi ketiga Warung Sate Gebuk 1920. Nama saya Ahmad Kabir, biasa dipanggil Bin Cipto karena nama bapak saya Cipto ya, Bin Cipto gitu. Profesinya tukang masak. Ada beberapa kedai yang saya pegang dan saya punya, tapi utamanya ya ini warisan dari orang tua, namanya Sate Gebuk dari 1920 gitu. Jadi Sate Gebuk itu didirikan oleh buyut tapi bule, jadi bukan buyut langsung tapi bule. Karena tidak mempunyai keturunan, akhirnya dilanjutkan oleh kakek saya, Mbah Yahmun. Seiring berjalan waktu dilanjutkan bapak saya, terus sekarang ibu saya. Awal mula diberikan dulu ya, dari awal menunya tetap ini, sate gebuk, sate daging sapi yang secara prosesnya kita gebuk dulu untuk mendapatkan tekstur dan teknik untuk marinate biar cepat masuk bumbunya, karena kita kan daging segar langsung dibakar seperti itu. Terus menu pendampingnya seperti sop, rawon, soto itu memang dari awal ada. Ya seperti ini adanya. Ada beberapa kali renov kalau untuk tempat, tapi ya memang untuk kenyamanan aja dan keamanan gitu. Kalau bangunan aslinya ini, jadi ini bangunan sebenarnya ini adalah toko es zaman Belanda. Karena zaman dulu itu kan nggak punya kulkas, orang-orang nggak punya lemari pendingin. Tiap kelurahan dulu namanya, tiap lingkungan itu ada satu gitu. Tapi di Malang sekarang bangunan ini cuma ada 3, jadi Jalan Diponegoro sama Jalan Tamrin, itu aja terakhir setahu saya ya. Jadi ini akte bangunannya itu 1910, warung saya berdiri di sini itu 1920 itu. Ya, jadi inspirasi dari namanya kenapa Sate Gebuk. Itu pun Sate Gebuk sebenarnya dari awal kita ngasih nama Sate Gebuk. Cuma kan baru adanya sosial media segala macem dan branding, awareness tentang branding itu baru di akhir-akhir, di awal-awal 2000-an ini. Jadi banyak sebenarnya pelanggan-pelanggan lain tuh ngasih nama lain gitu. Katakan kalau dulu karena di samping sini ada Polres, orang-orang bilang Sate Polres. Seberang ada PLN, Sate PLN. Ada yang ekstrim bilang Sate Pentung atau Sate Gajah karena bentuknya gede kayak gajah gitu mungkin ya. Jadi tapi kalau nama yang official dari kami namanya memang dari awal dulu dari mbak saya namanya Sate Gebuk. Kenapa warung Sate Gebuk dari 1920 sampai sekarang tetap eksis? Mungkin ini semacam ibadah untuk orang yang masak atau orang yang punya warung. Itu aku jatuhnya ibadah, makanya aku punya warung di luar karena secara motif ekonomi memang menurut saya anak yang milenials ya, dengan segala macam ilmu yang saya dapat di kuliah atau segala macam ini tidak cukup relevan sebenarnya. Tapi setelah saya pelajari dengan warung-warung yang banyak itu, ada pesan yang sangat dalam sebenarnya dari visi yang cukup dalam, pesan dan visi yang cukup dalam dari generasi awal Sate Gebuk. Udah intinya kalian jualan, masak yang enak, bikin orang seneng, bikin orang sehat, udah itu aja. Faktor ekonominya dihilangin. Setelah berpuluh-puluh tahun dia jualan, faktor ekonominya dihilangkan secara sendirinya gitu. Tujuan dari sini ya intinya masak aja, bikin orang seneng, bikin orang sehat, selesai. Desainnya baik kekeluargaan aja. Kita sampai kenal semua pelanggan-pelanggan di sini, dari mbahnya, bapaknya, ibunya, sampai ponakan-ponakannya, sampai anaknya, cucunya itu
sampai segitu gitu loh. Bukan yang cuma orang datang makan pergi gitu, bukan. Kita tipikal warung yang memang kita ngobrol, orang makan kita ngobrol. Bahkan ada yang datang bukan untuk makan, memang ya kita kangen aja, belum lama nggak ketemu, ngobrol aja gitu. Ciri khasnya itu tadi ramah tamah, bahwa kita memperlakukan servis kita ke pelanggan itu memang ya kita memposisikan mereka seperti ya kita seperti orang yang udah kenal lama aja. Kalau menu utama ya pasti sate, cuma side menunya yang paling banget sering dimakan itu kan sop, mana seger. Kalau yang pengen seger-seger dan light ya, ininya light itu, bukan yang bold. Kalau pengen yang bold banget, itu pilihan keduanya ada rawon. Ini berdasarkan penjualan Mas ya. Tuh, pilihan ketiganya baru soto, karena biasanya soto buat anak-anak, buat orang yang nggak suka pedas. Karena sop kita tipikal yang pedas, pedasnya dari merica. Untuk di satenya, karena ini menu utamanya, paling utamanya, sate gebuk ini kita ambil bahan bakunya dari sapi Jawa yang di bagian tertentu, namanya khas dalam. Kalau bahasa Jawanya lulur dalam sama lulur luar. Kalau bahasa Indonesia khas dalam, khas luar. Kalau bahasa Inggrisnya sirloin sama tenderloin. Itu yang kita ambil. Nah, jadi kalau kita nggak dapat daging itu, ya kita nggak jualan. Itu aja intinya. Terus, sate gebuk butuhnya per tusuk itu sekitar 100 sampai 120 gram. Jadi kalau kita dapat ini, katakan kita dapat 9 kilo, itu jadinya sekitar 80-an, 75 sampai 80 tusuk. Jadi itu tadi. Jadi kenapa ini oke? Karena terbatas itu tadi. Itu di segi bahan baku yang daging utama. Merica itu kita ambil dari Banda, jadi atau Kalimantan. Antara dua itu, tergantung stoknya seperti apa gitu. Jadi kita masih pakai arang kayu, jadi kita masih pakai arang kayu bebas ya kayunya, tapi kita rata-rata ambil kayu mahoni sama kayu nangka dari Malang Selatan. Alu dan lumbung, alu dan ya tumbuh gitu Mas. Biasanya untuk bikin mendol. Kalau tantangan terberat sebenarnya yuk berkali-kali Mas ya. Kita di umur yang katakan 100 tahun lebih ini, 106 tahun. Di setiap zaman atau di setiap period pasti ada permasalahannya sendiri-sendiri. Cuma yang terdekat kayak kemarin ada pembangunan kayu tangan heritage ini, kita bisa tutup sekitar, karena pembangunannya aja 4 bulan. Jadi kita nggak dapat jalan, nggak dapat apa selama 4 bulan. Covid siapa yang nggak ngerasakan, cuma ya udah. Mau gak mau kita nggak bisa jadi ngeresulo, bahan ngeresulo nggak bisa, ya udah kita jalannya, kita tetap jualan, disuruh tutup ya kita tutup, suruh buka kita buka. Harapannya biar saya sabar, biar saya passionate, adik-adik saya passionate untuk melanjutkan ini yang memang faktor ekonomisnya dari generasi awal sudah dihilangkan di jalannya. Jadi kita ngelola ini, faktor ekonomisnya sudah dikesampingkan dulu. Bukan itu tujuan utamanya gitu. Intinya dari yang saya jelaskan tadi, saya ceritakan di pertanyaan-pertanyaan segitu banyak tadi, sejujur mungkin sampean jadikan karya sampean sesuai apa yang saya jelaskan. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sampean merasakan apa yang dari obrolan ini, merasakan apa yang bisa sampean dapatkan, dan akhirnya sampean visualisasikan menjadi sebuah konsep, akhirnya sampean foto jadi buku, ya sejujur mungkin aja. Biar seperti ini saja Mas. Kalau mau ngasih ya yang senatural mungkin aja Mas.